Halo semua, di sini kita akan coba buat mini blok untuk melakukan tampil semua bloknya menggunakan looping dengan bantuan JavaScript dan juga daun JavaScript di dalam HTML-nya. Dan juga kita akan membuat untuk bagian pencarian bloknya menggunakan event di dalam DOM JavaScript dan juga logic di dalam JavaScript-nya yang akan ditampilkan ke dalam dokumen HTML-nya. Nah, pertama-tama di sini kita hapus saja codingan yang sudah kita buat kemarin, kita buat HTML baru. Setelah itu, kita atur tampilan dari HTML-nya dulu. Di tampilan HTML-nya, sini saya buat saja div class namanya blok. Kemudian yang satu welcome to my blog. Setelah itu kita buat div untuk bagian layoutingnya yang nanti kita buat box lebar, kelas namanya layout, kemudian div. Di sini kita buat dua div dalam layoutnya. Satu divnya itu nanti untuk menampung bagian bloknya, kita sebut saja namanya ID box block. Ini untuk bagian bloknya. Kemudian kita buat div lagi dengan ID namanya searching. Ini untuk bagian pencariannya atau button pencariannya. Nah, di sini kita coba buat dulu inputan untuk pencariannya. Kita buat form, kemudian kita kasih ID, kita sebut saja namanya form search. Setelah itu kita buat input tipe text dengan ID, kita sebut saja nama ID-nya input search. Kemudian kita kasih placeholder, search. Nah, setelah itu kita buat buttonnya, button tipe submit. Nah, kemudian nama buttonnya search. Nah, ini nanti untuk kolom pertama di layoutnya kita buat dua kolom. Ini untuk kolom pertama, ini untuk kolom keduanya ya, akan kita bagi dua. Nah, kita coba cek tampilannya dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada welcome to my blog. Nah, kemudian nanti di sini kita coba buat box besar untuk layoutnya, kemudian atau layout utamanya. Kemudian bagian searching nanti di ujung kanan dan bagian bloknya di bagian kiri. Jadi kita bagi dua kolomnya. Kita styling dulu. Di sini kita pakai inline CSS, jadi kita masukkan CSS-nya ke dalam HTML-nya langsung. Kita gunakan tag style. Nah, untuk dasar-dasar dari CSS-nya teman-teman bisa baca di dalam deskripsi tentang playlist CSS. Sini kita buat dulu styling untuk kelas bloknya. Sini bloknya kita kasih max width, maksimal lebarnya 1200 pixel. Kemudian kita kasih margin atas bawahnya kita kasih kosong. Kemudian kita buat auto supaya dia berada di tengah-tengah. Kemudian kita kasih padding, jarak di dalamnya, dalam elemennya 10 pixel. Kemudian background color kita kasih light blue, biru muda. Kemudian border radius supaya dia melengkung, kita kasih 25 pixel. Kemudian kita styling untuk bagian layoutnya, kita bagi dua kolomnya.
yaitu untuk div ID block dan juga div ID searching. Di sini kita bisa gunakan yang namanya grid. Kita panggil kelas layoutnya, kemudian display grid. Kita buat grid template column 3 FL 1 FL. Jadi nanti kolom pertama itu lebih lebar dibanding kolom kedua. Kemudian kita kasih gap, yaitu jarak antar kolomnya. Kita kasih 20 pixel untuk layoutnya. Kemudian kita styling juga untuk inputannya ini, input dan juga buttonnya. Kita buat input, margin atas bawahnya 10 pixel, kiri kanannya 0. Kemudian widthnya kita kasih 100%. Box sizing, border box supaya dia tidak melebihi dari layoutnya atau tidak keluar dari layoutnya untuk ukuran dari inputannya. Kita kasih box sizing, yaitu border box. Padding, jarak di dalamnya 10 pixel. Border, ketebalan barisnya 1 pixel. Garis lurus jenisnya. Kemudian untuk warnanya kita kasih aja light gray. Kemudian buttonnya kita styling juga, kita kasih background color orange. Kemudian lebarnya 100%. Kita kasih warna teksnya white. Bordernya none. Kita hilangkan border garisnya. Kita kasih padding, jarak dalam elemennya 9 pixel. Untuk jarak atas bawahnya 15 pixel kiri kanan. Font size, ukuran dari fontnya 18 pixel. Kemudian kursornya kita buat pointer, jadi pada saat kita arahkan kursor kita ke dalam bordernya, dia akan berbentuk sebuah pointer kursornya. Kemudian border radius kita kasih 10 pixel untuk membuat lengkungan di dalam garisnya. Kita coba cek tampilannya. Reload. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini tadi untuk kelas bloknya kita kasih warnanya light blue untuk membuat barisnya ini. Nah, kemudian di dalam layoutnya kita bagi dua kolomnya. Nah, ini untuk list bloknya nanti, yang di sini untuk bagian pencariannya. Di sini kita sudah buat untuk layouting UI-nya. Di sini kita butuh data yang akan kita looping. Untuk data yang kita looping sudah ada link di dalam komen yang sudah dipin. Silakan diklik saja, nanti akan mengarah ke link yang ini. Sini kita tinggal copy untuk linknya, kita masukkan ke codingan kita, masukkan dalam file namanya data.js. Kita buat saja filenya, kemudian kita paste ke sini. Nah, di filenya ini kita akan coba looping variable bloknya ini yang berupa array object, dan kita tampilkan di indeks HTML-nya. Nah, di indeks HTML kita scroll ke paling bawah, kita lakukan di HTML-nya. Di sini kita panggil dulu datanya, kita script, kemudian source, panggil data.js. Nah, kemudian kita buat script lagi untuk mengatur DOM.js-nya supaya tampil di dalam HTML-nya. Nah, di sini kita coba buat function. Dalam scriptnya ini kita coba buat function. Kita sebut saja namanya tampil blok. Di sini yang kita looping yaitu sebuah array nantinya.
yang dari data.json-nya ini. Kemudian di sini kita buat variabel namanya tampung, yaitu variabel yang kosong untuk menampung nilainya nanti isi dari loopingnya. Kemudian kita buat looping for. Sini kita gunakan yang namanya for in, var value, tapi kalau teman-teman pakai for of silakan. Yang kita looping yaitu berdasarkan parameter array-nya. Kemudian tampungnya kita tinggal isi plus sama dengan kita pakai backtick. Setelah itu div di sini nanti yang akan kita styling juga untuk tampilan dari bloknya. Kelas kita buat saja namanya box. Setelah itu sini kita tampilkan judul dari bloknya berdasarkan data.json-nya. Berarti di sini yang kita looping, sini kita ganti ya namanya depo value. Ini kita looping, kita tampilkan array-nya berdasarkan indeksnya yaitu value. Sini kita tampilkan yang ada di dalam data.json-nya yaitu key namanya title, untuk menampilkan title dari judulnya, judul dari bloknya. Kemudian kita gunakan tampilkan paragraf, kemudian panggil array-nya berdasarkan indeks value, key-nya yaitu body, berdasarkan yang ada di data.json nama key-nya. Terakhir kita tinggal tampilkan ke dalam div yang ID-nya namanya box block ini. Nah, kemarin kita bisa gunakan inner HTML untuk masukkan ke dalam HTML-nya. Kita lakukan dulu dokumen titik get element by ID. Berdasarkan ID-nya namanya box block. Kemudian kita inner HTML, masukkan ke dalam HTML-nya berdasarkan variabel tampung yang sudah kita tampung loopingnya. Sebelum kita tampilkan, kita tinggal jalankan dulu fungsinya ini. Berarti sini setelah penutup functionnya, kita tinggal panggil fungsinya tampil blok yang kita tampil yaitu array. Nah, nama array di dalam data.json-nya namanya blocks. Kita coba lihat tampilannya di web browser. Kita buka, reload. Nah, akan tampil tampilan dari bloknya berdasarkan apa yang ada di data.js-nya. Nah, selanjutnya kita coba styling bagian bloknya ini supaya lebih enak dilihat. Kita masuk ke CSS-nya lagi, kita CSS untuk kelas box dan juga H3-nya. Kita masuk ke styling, kita tambahkan stylenya. Pertama untuk boxnya kita kasih saja padding button yaitu 30 pixel. Kemudian kita kasih border button, garis di bawahnya, jadi nanti setiap blok itu ada garis di bawahnya. 1 pixel, solid jenis garisnya, kemudian black untuk warna dari garisnya. Kemudian kita styling juga box untuk elemen H3-nya dalam kelas box elemen H3. Sini kita coba styling elemen H3 dalam kelas boxnya. Kita kasih warna dulu, color white warnanya, kemudian margin button supaya ada jarak antar judulnya dan juga isi dari bloknya. Kita buat saja namanya, kita buat saja di sini jaraknya 10 pixel.
Itu kita kasih background color orange untuk warna dari backgroundnya. Kemudian kasih border untuk kasih garis 2 pixel, solid white warna putih, yaitu padding jarak di dalam elemennya full pixel. Kemudian kita buat bordernya melengkung untuk bagian atas kanan dan juga bawah kanannya. Sini kita gunakan border and radius, yaitu bawah kanan kita kasih 20 pixel. Nah, kemudian border start and radius, yaitu atas kanannya kita kasih juga 20 pixel. Kemudian kita tambahkan satu properti lagi di CSS nya, yaitu display inline block. Kita coba cek tampilannya. Nah, maka akan seperti ini. Nah, ini untuk judulnya, ini untuk bagian bodinya, dan ada garis di antara bloknya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk kita tampilkan looping untuk menampilkan bloknya yang ada di data.js. Di video berikutnya kita akan coba mengaktifkan tombol pencariannya ini menggunakan event submit. See you in next video. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.